Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami, channel YouTube Rasio Liar, channel edukasi hukum dan politik gratis untuk masyarakat Indonesia. Jadi jangan lupa guys untuk subscribe channel kita. Kali ini saya bareng Bung Hafiz, mahasiswa hukum UIN Mataram. Bersama saya juga mahasiswa hukum yang akan memberikan edukasi hukum ke depannya melalui channel YouTube ini. Baru-baru ini kami mendapat pertanyaan dari netizen, bagaimana solusi jika utang piutang, finance, leasing itu masih menagih kita. Padahal kita ini punya utang atau punya kredit, kita terdampak oleh wabah COVID-19. Lalu bagaimana hukum itu mengatur? Nah, di sini kita bakal bahas nih sama Bung Apis. Kira-kira menurut penglihatan Bung Apis lah kondisi atau masalah-masalah di tengah masyarakat itu, apakah Bung Apis pernah menemui? Ya, baru-baru ini saya mendapatkan pertanyaan dari salah satu masyarakat yang ada di sini, yang kebetulan juga terdampak oleh virus COVID-19 ini, yang pekerjaannya terbengkalai atau bahkan tidak bisa bekerja lagi. Dia mengkredit sebuah sepeda motor yang tidak mampu dia tuntaskan lagi pembayarannya karena COVID-19 ini. Apakah di dalam hukum itu dia termasuk force majeure atau tidak? Mungkin kita bahas hari ini. Kali ini kita akan memberikan bahwa dalam hal ini teman-teman sekalian ada namanya dalam hukum kita mengatur bahwa adanya force majeure atau keadaan memaksa. Sebenarnya wabah COVID-19 ini bukan merupakan force majeure, tapi yang membuat wabah COVID-19 ini sebagai keadaan memaksa atau force majeure ternyata peraturan dari pemerintah itu sendiri. Di mana peraturan pemerintah itu mengatakan dia tidak boleh berkumpul, dia tidak boleh melakukan pekerjaan di luar secara bebas, kita diminta untuk stay di rumah. Nah, hal-hal inilah yang tentunya membuat orang terpaksa di rumah gitu. Nah, dalam keadaan seperti ini penghasilannya terganggu, pekerjaannya terganggu karena adanya peraturan tersebut. Nah, inilah yang dikatakan keadaan memaksa gitu. Kan banyak sekali masyarakat kita nih yang memang punya masalah hukum. Seperti yang dikatakan Bung Apis tadi, dia punya kredit motor. Pekerjaan dia terganggu oleh pandemi ini, dia diminta untuk di rumah karena pekerjaannya terganggu, penghasilannya juga berkurang. Karena penghasilannya berkurang, dia tidak bisa bayar prestasi-prestasi ataupun sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Sebenarnya kita tidak akan berpatok pada stimulus OJK yang memberikan realisasi itu. Karena stimulus OJK itu nggak jelas. Apakah dia berpengaruh terhadap leasing, berdampak terhadap finance, cuman dia saat ini sudah ada implementasi lah di bank-bank milik negara. Force majeure itu sendiri tidak serta-merta itu berlaku. Kita harus melihat bagaimana sifat dari perjanjian itu sendiri. Force majeure ini sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, mungkin Bung Hafiz lah akan menjelaskan secara umum. Nanti teman-teman juga bisa buka KUH Perdata lah. Kalau di KUH Perdata, force majeure ini diatur di pasal 1245. Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa. Yang menjadi pertanyaan di masyarakat, apakah semua akibat COVID-19 ini dalam keadaan memaksa? Sedangkan yang namun perlu kita garis bawahi di dalam pasal 1245 KUH Per ini, di sini tidak dibebaskan, tetapi adanya penundaan pembayaran oleh debitur yang merasa terdampak oleh COVID-19 ini. Kira-kira menurut Bung Zaki sendiri, apakah semua masyarakat itu terdampak oleh COVID-19 ini? Seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi kita tidak serta-merta wabah COVID-19 ini dapat mengakibatkan putusnya suatu kontrak atau perjanjian. Nah, misalkan nih dia punya kredit motor atau utang di finance lah. Tidak serta-merta itu bisa dikatakan force majeure sehingga dia seenaknya aja gitu memutuskan perjanjiannya atau mengatakan bahwa dia bisa menunda pembayarannya, tidak serta-merta. Artinya dalam hal kondisi seperti ini, jadi kita perlu melihat dulu, kita baca dulu, kita pelajari apakah dalam kondisi tersebut, apakah dalam perjanjian tersebut memang benar ini mengakibatkan di seorang debitur ini tidak dapat memenuhi daripada prestasi yang ada, perjanjian yang ada. Misalkan kalau dia PNS nih, PNS kan gajinya tetap, tiba-tiba dia mengatakan, contoh tapi ya, dia mengatakan PNS ini saya nggak bisa bayar utang karena ada wabah COVID-19 ini. Padahal kan penghasilannya dia lancar gitu kan.
Nah, ini nggak bisa dikatakan keadaan memaksa. Jadi kita lihat dulu bagaimana sifat perjanjiannya. Nah, makanya misalkan finance atau bank, dia harus dulu melihat kondisi masyarakat itu. Apakah dia benar-benar dalam keadaan memaksa gitu kan. Wabah COVID-19 ini mengakibatkan pekerjaannya terganggu. Jadi bank ini sifatnya pasif sebenarnya. Seorang debitur dia harus mengajukan permohonan. Gimana kalau dia sudah mengajukan permohonan ke bank, ke finance, cuman dia nanti ditolak gitu kan oleh finance atau bank. Nah, caranya dia bisa mengajukan permohonan atau gugatan secara non litigasi lah di BPSK. BPSK itu sendiri merupakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi Bapak Ibu bisa pergi ke sana lah yang punya kredit motor ataupun utang di finance. Kan ini keadaan memaksa lah biar teman-teman juga biar para penonton juga paham.